Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak kenikmatan kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini di sini kita akan berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan sholat serta ancaman bagi orang yang meninggalkan perintah Allah yang penting ini, yaitu perintah sholat. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina rojuli wa bainal kufri tarkus sholah. Penghubung antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi memberikan peringatan penting kepada kita. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan sebagai orang-orang yang kufur. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghubung antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Tidak ada pembelah antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Di antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Inilah pentingnya kita mengetahui nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lagi kita mengabaikan perkara yang penting ini, perkara yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memberikan peringatan dan nasihat kepada umatnya. Betapa kerasnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, sehingga beliau berfatwa bahwa orang yang meninggalkan sholat jatuh dalam kekufuran. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur hanya jatuh kepada orang yang mengingkari sholat. Oleh sebab itu, barang siapa di hatinya terdapat keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan pedoman apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sabda-sabdanya yang mulia, maka peringatan ini sudah sangat keras baginya. Selain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, para sahabat besar pun seperti Umar, Mas'ud, Ibnu Abbas, dan keseluruhan daripada sahabat berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur berarti telah kufur. Demikian pula pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin
Rahawi dan Ibnu Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita kesemuanya dari sifat-sifat kekufuran. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan peringatan kepada kita semuanya. Beliau menasihatkan dan memberikan kabar ini melalui hadis-hadis beliau. Salah satunya adalah janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari millah ataupun keluar dari Islam. Jangan bermaksiat, karena maksiat itu penyebab murkanya Allah. Dan jangan minum khamr, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Bahkan saking pentingnya perkara sholat ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kerasnya memberikan peringatan. Pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu akan dibunuh ataupun dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tuamu, walaupun kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu. Jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari tanggung jawab Allah. Jangan minum khamr, sesungguhnya ia adalah pangkal segala kejahatan. Jauhilah maksiat, karena maksiat penyebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lari dari medan perang walaupun teman-temanmu telah gugur. Tetaplah di tempatmu walaupun wabah kematian menimpa orang-orang. Nafkahilah keluargamu semampumu. Jangan tinggalkan tongkat ataupun rotanmu untuk mendidik anak-anakmu. Dan ajarkanlah kepada mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tandanya kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau menasihatkan daripada kita semuanya agar senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, agar kita selaku umatnya selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang hamba terlepas dari satu sholat saja, maka diibaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Hanya baru satu kali sholat ia tinggalkan. Bagaimana hari-hari kita berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun meninggalkan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlepas satu sholatnya, seolah-olah ia telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan sabdanya, jika harta telah melalaikan satu sholatnya saja, maka kita harus bersedih seolah-olah kita telah kehilangan seluruh keluarga dan harta kita. Tinggallah kita sendiri di dalam rumah kita. Jadi berapa banyak kerugian kita jika kehilangan semua itu. Sebanyak itu pula kerugian kita bila meninggalkan satu waktu sholat saja. Begitu pula sejauh mana kita bersedih karena kehilangan keluarga dan harta kita, sejauh itu pula hendaknya kita bersedih kehilangan sholat. Jika ada seseorang yang terpercaya berkata, di jalan itu ada perampok, siapapun yang melewati jalan itu pada tengah malam pasti akan dibunuh dan akan dirampoknya.
Maka siapakah yang berani melewati jalan itu pada malam hari? Jika malam hari begitu menakutkan, siang hari pun orang-orang akan enggan untuk melewati jalan tersebut. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat terpercaya. Beliau sering memperingatkan kita, tetapi kita sering melalaikannya. Kita sering mengaku sebagai pengikutnya yang setia, berpegang teguh kepada sunnahnya. Namun adakah pengaruh dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melekat pada diri kita? Apabila kita merenungkan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tanamkan dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, bahkan beliau pun menyampaikan pentingnya perkara sholat ini, dan beliau juga menyampaikan tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat. Dengan tujuan apa hadirin sobatku yang dirahmati Allah? Dengan tujuan agar kita tidak berani-beraninya untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan ancaman-ancaman yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga akan menjadi renungan dalam diri kita, melekat dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, dan berniat untuk tidak meninggalkannya. Satu hadis yang panjang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, orang-orang yang menjaga sholatnya akan dihilangkan kesempitan hidupnya. Yang kedua, orang-orang yang menjaga sholatnya akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga sholatnya akan memberikan catatan amal kebaikan melalui tangan kanannya. Yang keempat, orang-orang yang menjaga sholatnya akan mudah melintasi sirat bahkan secepat kilat. Dan yang kelima, orang-orang yang menjaga sholatnya kelak akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan barang siapa yang melalaikan sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab ketika ia masih di dunia, 3 azab ketika ia mati, 3 azab di dalam kubur, dan 3 azab pada saat dibangkitkan. 5 siksa ketika berada di dunia. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat akan terhapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat, seluruh amal perbuatannya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang meninggalkan sholat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Yang kelima, orang-orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh. Itulah kelima hal tatkala masih berada di dalam dunia, tatkala ia meninggalkan sholat. Dan 3 perkara ataupun 3 siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang yang sering meninggalkan sholat mati dalam keadaan hina. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat mati dalam kelaparan. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat mati dalam kehausan. Walaupun akan diminumkan air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Maka tatkala mendekati kematian, dia akan gelisah, seolah-olah kengerian,
kedahsyatan, ketakutan telah menimpa pada dirinya. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat maka akan diberikan 3 siksaan tatkala di dalam kubur. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tatkala di dalam kubur dia akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka tatkala ia di dalam kubur akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, di dalam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancarkan api dan kukunya dari besi yang panjang, setiap kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Ular itu akan berkata, "Aku adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh." Setiap pukulan ular itu akan membenamkannya di tanah sedalam 70 hasta. Kejadian itu terus menerus ia rasakan, disiksa seperti itu di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari azab tersebut. Jadi betapa kerugian besar bagi kita yang mengabaikan perintah sholat ini, yang hari-hari meninggalkan sholat ini. Kemudian ada siksa pada hari kiamat, pada hari kebangkitan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang sangat berat. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya dengan 3 baris tulisan. Yang pertama akan tertulis, "Wahai orang yang menyanyiakan hak Allah." Yang kedua, di keningnya akan tertulis, "Wahai orang-orang yang dimurkai Allah." Dan yang ketiga akan tertulis, "Sebagaimana kamu telah menyanyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu terputus dari rahmat Allah." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kerasnya ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila kita berkali-kali mendengarkan perkara ini, maka dalam hati kita pasti akan tergerak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kubur adalah perkara hak, perkara yang pasti, dan tiada penolong lagi di sana selain amal dan ibadah kita. Tidak ada yang menemani kita selain amal dan ibadah kita. Sholatlah yang akan memberikan jaminan kepada kita agar senantiasa tatkala kita berada di dalam kubur tidak mengalami siksa, tidak mengalami azab, tidak mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena begitu kerasnya ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya
dalam diri kita. Kita niatkan jangan sampai ada satu waktu sholat pun yang terlepas. Yang mana Rasulullah SAW telah mengabarkan apabila seseorang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka akan dimasukkan ke dalam kubur kita yang begitu sempit dengan 1 ekor ular yang matanya memancarkan api, sehingga tatkala ia masuk ke dalam kubur kita dalam keadaan terpejam, kemudian apabila ular itu membuka matanya, terpancarlah api sehingga tubuh kita akan terbakar. Kemudian suaranya seperti halilintar yang menyambar di telinga kita. Kemudian kukunya sejauh perjalanan. Dan ular tersebut sebesar leher unta. Maka setiap kali seorang hamba dipukul dengan ekornya, terbenamlah sedalam 70 hasta. Kemudian dicongkel lagi dengan kukunya, akan ditanya lagi tentang masalah sholat 5 waktu. Terus menerus hal itu ia rasakan sampai hari kiamat. Terlebih-lebih tatkala di padang mahsyar kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberat-beratnya. Bahkan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari hisab kelak, seluruh yang pernah hidup di permukaan bumi ini, mulai daripada nenek moyang kita Nabi Adam beserta kaumnya sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti, kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disaksikan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Maka dengan begitu banyak mata yang menyaksikan hisabnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada dalam diri kita pada saat itu kegelisahan, kengerian, ketakutan, kekhawatiran. Maka tatkala hari hisab nanti, semua manusia akan mengorbankan apa yang ia miliki ketika di dunia. Bahkan seseorang akan mengorbankan anak dan istrinya, akan mengorbankan seluruh keluarganya, akan mengorbankan seluruh kaum muslimin dan hartanya demi untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apakan daya, setelah kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari hisab, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita selain amal kita pada saat ini, selain ibadah kita ketika kita di dunia ini. Ini adalah kabar, ini adalah berita yang disampaikan oleh kekasih Allah, oleh Nabi kita, oleh Rasulullah, utusan Allah, yang perkataannya adalah benar, perkataannya adalah hak. Maka siapapun yang mendengar perkara ini dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bergetar hati para sahabat pada saat itu. Nah, hari ini kita umatnya telah berkali-kali mendengar berita dan kabar ini, kabar yang begitu menakutkan, kabar yang begitu mengerikan tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang main-main, ini bukan perkara yang sepele, perkara yang hak, perkara yang besar. Kita pasti akan mengalami dan akan menuju ke sana.
Semoga setelah kita mendengarkan beberapa riwayat ini akan menjadi renungan kita untuk melangkah ke depan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menaati semua perintah Allah dan Rasul-Nya, dan semoga akan memberikan manfaat bagi kita kesemuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.